Orang selalu bilang ketika dengar cerita saya ini disebut dengan pria dengan 9 nyawa. 9 nyawa ya, saya dengar juga. Karena udah overdose, nggak sadar 3 hari, survive. Nggak ada matinya ya, Pak? Saya celaka kendaraan 11 kali. Mobil tuh hancur semua. Orang yang kalau lihat mobilnya nggak akan sangka bahwa saya hidup. Tapi toh saya survive. Saya berapa kali dibunuh orang di usaha pembunuhan dalam hidup saya. Saya survive, dan yang terakhir yang fatal 2012 saya dibunuh. Saya udah mati, ginjal paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Dokter udah nyatakan saya mati. Saya hidup. Tetap hidup. Di dalam kehidupan, seringkali kita diperhadapkan dengan satu titik di mana hidup kita berubah arah. Mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Apakah kita pernah mengalami titik itu? Bersama saya Roslyn di Bincang-Bincang Crosstalk. Hari ini kita kedatangan seorang sahabat Crosstalk. Beliau adalah seorang pendeta yang sekarang ini aktif menggembalakan sebuah gereja di daerah Pancoran, dan beliau juga begitu luar biasa semangat melayani di penjara-penjara. Melayani saudara-saudara kita di penjara yang mungkin seringkali terlupakan ya, atau nggak ada orang yang mau peduli. Tapi sahabat Crosstalk yang satu ini, beliau begitu memiliki hati yang rindu untuk melayani teman-teman yang ada di penjara. Nah, kita hari ini sudah bersama dengan Pendeta Leon Ferdinand. Selamat datang di Bincang-Bincang Crosstalk. Terima kasih Ibu Roslyn dan teman-teman telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi berkat blessing Tuhan, kesaksian tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Iya, betul sekali. Nah, kita sungguh tertarik ya teman-teman, bagaimana tadi yang saya katakan di awal, yaitu ada satu titik di mana hidup Pak Leon itu berubah arah. Ya. Nah, mungkin sebelum kita bicarakan titik di mana Pak Leon rubah arah, kita kenali dulu ya Pak Leon yang dulu sebelum titik itu, sebelum titik perubahan itu. Bapak sosok yang bagaimana, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Sosok sebelum saya ketemu dengan Tuhan, sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, saya adalah orang yang saya sering bilang saya orang yang salah, di tempat yang salah dengan orang-orang yang salah. Salah semua ya, jadi salah semua. Dan salah juga semua. On that time we were young, wild, and little bit dangerous. Oke, cuma artinya kita semua sebenarnya di luar Tuhan kita itu terhilang lost. Tapi hanya perbedaan story ceritanya. Betul. Tetapi istilah kalau saya pakai agak sedikit kata sedikit ekstrim, same shit different toilet. Kotorannya sama, cuma toiletnya aja yang berbeda gitu loh. Iya, cuma itu was a dirty thing, itu adalah sesuatu yang kotor. Kita semua ini berdosa kita ya semua intinya, ya. Pak ya. Cuma mungkin versi saya lebih versi kejalanan ya. Saya kalau cerita di Alkitab itu ada 2 anak si bapa, mungkin saya anak bungsunya yang terhilang di luar rumah bapaknya. Tapi kan si sulung juga terhilang juga dalam rumah bapaknya. Di dalam rumah bapaknya. Betul. Nah itulah. Iya. Dan akhirnya sebenarnya pintu kita untuk kita berjalan di arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan itu selalu terbuka lebar. Dan iblis selalu membuka pintu itu, mendorong kita
untuk kita masuk kepada pintu yang bukan dari Tuhan. Betul. Karena itu akhirnya saya terhilang di masa lalu, tentunya karena ada segala sesuatu selalu ada reason di balik story. Boleh diceritakan detailnya nggak Pak? Sedikit ya, maksudnya masa lalunya dulu tuh, aduh Pak Leon tuh seperti apa sih gitu? Apakah sekedar bohong-bohong kecil gitu loh Pak ya? Namanya anak remaja, bohongin mamahnya, apakah cuman begitu atau mungkin ada hal lain gitu Pak? Reasonnya adalah pertama, saya adalah seorang anak yang menurut saya unwanted child, tidak diinginkan. Kenapa? Karena saya semenjak dari dalam kandungan ibu saya mencoba untuk menggugurkan saya sebanyak 3 kali. Cuma saya nggak mati-mati juga, ibu saya bilang, karena saya dari dalam perut kandungan ibu saya aja katanya saya udah batu katanya. Jadi susah matinya. Susah mati ya Pak ya. Jadi unwanted child ini yang belum dibereskan akan menimbulkan spirit of rebellion. Betul. Roh pemberontakan di dalam si anak itu, walaupun dia tidak tahu bahwa dia di-reject. Karena itu kalau ada ibu-ibu yang sempat pernah mau menggugurkan anaknya, walaupun anaknya itu akhirnya sekarang satu dan anak itu tetap hidup, saran saya ibu itu harus adakan pemberesan dengan anaknya. Minimal dia minta ampun ke Tuhan, dan dia minta ampun ke anaknya, dan itu diputuskan kurs kutuknya. Efeknya apa tuh Pak dengan kejadian itu membentuk sosok Pak Leon yang seperti apa sih tumbuhnya? Efeknya adalah, ini saya bahas dari sisi knowledge-nya terlebih dulu ya, dari sisi pengetahuannya. Ini yang unik, ada sebuah penelitian, ketika bayi itu tahu bayi itu mau digugurkan oleh ibunya, maka bayi itu di dalam perutnya itu udah mulai gelisah. Detak jantungnya dek, dek. Dia tahu niat ibunya itu. Seperti ada kayak, sebenarnya kan ada chemistry yang begitu dalam antara ibu dan anaknya. Karena itu kalau ibu pernah dengar sel dalam tubuh ibu yang namanya mitokondria sel, yang itu dibawa terus sampai mati, tentang ada bagian daripada ibu di anak dan bagian dari anak ada di dalam ibunya. Dan akhirnya kalau secara spiritualnya saya bahas agak sedikit tadi ada sisi knowledge-nya, kedokteran. Dari secara spiritualnya adalah bahwa seorang anak itu dia bisa merasakan spirit of rejection ketika dia dalam kandungan. Nah, cara menggugurkan ini kan ada berbagai macam cara, ada yang dia minum obat atau yang dimasuk dikuret. Nah, ini saya pernah nonton videonya dan penjelasannya secara ilmiah. Ketika bayi itu mau digugurkan, dimasukkan itu alatnya yang melalui itu ke dalam, itu bayi itu mulai stres yang sangat tinggi. Dan ketika bayi itu survive dari usaha abortion itu, maka anak itu akan tumbuh menjadi seorang pribadi, seorang anak yang dia kehilangan nature-nya sebagai seorang anak ceria pertama. Karena anak itu entah kenapa ini berbicara sebuah bondage, ikatan di dalam roh anak itu, bahwa dia sudah di-reject dari... Dan dia selalu mengalami perasaan ada bahaya terus kali gitu ya Pak? Jadi anak itu pertama dia akan tumbuh menjadi anak yang tidak aman, pertama, tidak secure, dia merasa ada sesuatu yang nggak beres di dalam hidupnya, dan biasanya kalau itu nggak diputuskan, anak itu akan tipis dengan maut karena iblis akan terus kejar anak ini. Seperti hidup saya tipis dengan maut. Jadi selalu nyaris gitu ya Pak? Selalu tipis aja, tipis aja, karena iblis terus tuntut kan, ini jiwa anak ini pernah mau diserahkan ke dia kan. Sekarang udah dapat connectionnya. Dan ketika hal itu tidak dibereskan, iblis terus kejar ini kan lu mau gugurkan, lu mau kasih ke gua. Kurang lebih seperti itulah. It belongs to me. Nah, cuma karena ada Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam hidup saya, makanya orang yang kalau ada kawan-kawan yang pernah nonton
ada banyak kesaksian saya di TV-TV nasional, di YouTube juga, dan di berbagai macam podcast. Orang selalu bilang ketika dengar cerita saya ini disebut pria dengan 9 nyawa. 9 nyawa ya, saya dengar juga. Karena udah overdose, nggak sadar 3 hari, survive. Nggak ada matinya ya, Pak. Saya celaka kendaraan 11 kali. Celaka kendaraan, mobil tuh hancur semua. Orang yang kalau lihat mobilnya nggak akan sangka bahwa saya hidup. Tapi toh saya survive. Saya berapa kali dibunuh orang, usaha pembunuhan dalam hidup saya. Saya survive, dan yang terakhir yang fatal 2012 saya dibunuh. Saya udah mati, ginjal paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Dokter udah nyatakan saya mati. Saya hidup. Tetap hidup. Karena Bangkit ada lagi. tangan Tuhan yang besar yang melindungi Karena hidup. ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menjaga saya. Jadi dalam hal ini saya mengerti sekarang bahwa 1000 tangan manusia dan 1000 tangan iblis yang coba untuk menjatuhkan kita nggak akan mampu melawan satu tangan Tuhan yang menopang kita. Ada rencana besar yang Tuhan karena ada rencana sediakan. Tuhan. Betul. Ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan ini nggak boleh gagal. Betul. Karena itu kebanyakan begini. Iblis tahu ini bahwa anak ini akan dipakai oleh Tuhan. Iblis punya knowledge, iblis tahu rahasia alam semesta, dan dia tahu sedikit rahasia surga. Jadi dia tahu anak ini akan dipakai Tuhan. Nah, biasanya anak yang akan Tuhan pakai di kemudian hari, anak ini akan coba untuk dibunuh iblis semenjak sebelum dia lahir. Entah melalui digugurkan, kalau kita lihat cerita tentang Yesus dan Musa, dikejar dari dalam perut kan, dan bahkan ada ribuan bayi yang harus dibunuh. Betul. Cuma karena penyertaan Tuhan mereka tetap bisa alive. Dan anak itu akan mengalami jalan hidup yang struggle, entah celaka, entah sakit, dan anak itu akan sering menjadi scapegoat, kambing hitam di dalam keluarganya, di reject, dan rejection ini akan terus hadir dalam hidupnya. Karena itu saya ingin bilang kepada teman-teman yang nonton, kalau Anda sekarang di reject, Anda berkata, kok hidup saya seperti di tengah api yang membakar, itu mungkin karena panggilan Tuhan dalam hidupmu itu demikian kuat. Makanya iblis dan dunia ini mencoba membakar kamu, tapi api Tuhan jauh lebih panas menyala dalam hidup kita. Untuk terus menarik kita jadi masuk seperti itulah. rencananya. Dan selain artinya saya di unwanted child, saya juga dari keluarga yang broken home, karena ibu saya dan ayah saya tidak bisa bersama karena satu dan lain hal. Akhirnya saya tumbuh tanpa figur seorang ayah, dan saya selalu bilang begini, love itu start at home, cinta kasih cinta itu seharusnya bermula di dalam rumah, bukan dalam gereja, bukan dalam sekolah, dalam keluarga. Love start at home, but in my case, dalam kasus saya, love start at street, cinta bermula saya rasakan itu di jalanan. Tapi dalam bentuk cinta yang salah mungkin. Dalam bentuk tough love sih sebetulnya, cinta penempaan. Acceptance, penerimaan. Karena terkadang juga jalanan ini terkadang saya selalu bilang the jungle, hutan belantara terkadang menerima kita lebih daripada apa yang institusi bisa lakukan, misalnya gereja. Karena sometimes gereja juga pilih-pilih untuk menerima kan. Itu harus kita akui. Karena itu akhirnya tadi kenapa saya bilang saya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, karena saya learn that love start at street, di jalanan. Di jalan ya. Saya membayangkan ya, karena saya juga seorang ibu ya, Pak Leon. Sulit sekali pasti ibunya Pak Leon menghadapi Pak Leon sewaktu tumbuh anak, apalagi remaja nih. Wah, masalah besar karena remaja itu kan mulai ingin menunjukkan jati dirinya itu lebih kuat kan. Betul. Nah, apa yang terjadi gitu dengan seorang sosok anak yang mengalami masa lalu seperti Pak Leon itu tumbuh remaja gitu, Pak? Ya, sebenarnya saya juga tidak bisa menyalahkan orang tua ibu saya, karena ibu saya juga adalah produk dari masa lalu dia. So sebagai anak sekarang kita harus mengerti sesuatu, bahwa kalau orang tua kita juga somehow, somewhere di masa lalu,
mereka berada dalam kondisi menyakiti kita, atau sampai sekarang mereka masih sakitin kita, kita harus melihat dari sebuah kacamata perspektif baru bahwa orang tua kita juga adalah produk dari masa lalu. Iya. Nah, produk dari masa lalu orang tua kita ini sehingga terkadang mereka tidak bisa maksimal menjadi orang Gak ada tua. sekolahnya Pak jadi orang Betul, tua soalnya. betul, itu nggak ada sekolahnya. Itu learning by doing Learning ya. by doing. Learning by doing dan pokoknya menjadi orang tua itu perlu hikmat Tuhan Betul. 100%. Karena tanpa hikmat Tuhan kita pasti gagal jadi orang tua. Nah, ketika Pak Leon pada akhirnya itu mengalami titik balik itu Iya, ya Pak ya, titik balik arah. Bisakah Pak Leon ceritakan gitu, kapan titik balik itu terjadi, dalam peristiwa bagaimana hal itu Tuhan pakai untuk membawa Pak Leon tuh benar-benar berubah 180 derajat gitu. Oke, titik balik saya itu sebenarnya dari fase kehidupan di dalam hidup saya yang saya sebut itu sebagai fase permukaan dari Tuhan. Diremukin Tuhan. Diremukinnya sampai segimana tuh Pak? Dihancurin Tuhan, diremukin Cara Tuhan Tuhan, menghancurkan. diremukin Tuhan dan dihancurin Tuhan. Cara Tuhan meremukkan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Mungkin kalau kasus saya karena saya tegar hati dan bebal, saya tegar hati dan bebal di masa lalu, sehingga peremukannya ini harus benar-benar sampai remuk, hancur banget. Jadi saya mengalami fase di mana I lost everything, saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan semuanya, saya kehilangan dignity saya, kehormatan saya kehilangan family saya di masa lalu, saya kehilangan banyak hal. Bahkan tadi Pak Leon sempat mention ya kalau pernah ngalamin tuh mati. Iya, kehilangan gitu ya? nyawa. Kehilangan nyawa iya, gitu iya, Pak. Kehilangan. Nah itu Pak bisa diceritakan, ini mujizat yang kalau kita lihat sekarang ya, kacamata sekarang kan, wah orang yang sudah mati tapi bisa diberi kesempatan hidup lagi. Itu istilahnya spektakuler ya Pak, luar biasa gitu kan. Dan seperti apa Tuhan kerjakan itu buat Pak Leon? Oke, jadi on that time 2012, Iya. saya mengalami yang saya sebut fase tabur tuai. Tabur tuai ini sekarang saya mengerti bahwa di dalam Tuhan itu tabur tuai itu pasti. You may play with your karma, but you cannot play with your drama. Sama Tuhan gitu loh, ya kan? Jadi saya menabur angin, saya menuai badai. Jadi di tahun 2012, saya nggak akan lupa itu tanggal 2 Januari, subuh-subuh kejadiannya, saya ditikam oleh orang. Ditikam dari orang dari belakang, pisaunya yang masuk itu panjang-panjang segini, dan ada beberapa tusukan itu yang membuat ginjal saya hancur. Mereka melakukan karena dendam Ya, of course, pribadi. karena dendam, karena tadi saya bilang kan itu menuai apa yang Bapak tabur dulu ya. Jadi ada kejadian kenapa dia dendam sama saya, yang tikam saya ini adalah saya sebut adik-adikan apa saya. Orang yang jalan sama saya, tidur di tempat saya. Jadi sekarang saya mengerti yang bisa celakain kita itu bukan orang lain, tetapi orang dekat kita sendiri. Teman jalanan itu tadi ya Pak ya. Nah akhirnya ada sebuah kejadian kenapa dia dendam sama saya. Jadi sebelumnya pernah ada kejadian 6 bulan sebelumnya kita dapat info kabar kalau dia ini cepu, informan polisi. Kita ambil comot dia di sebuah daerah di Kampung Ambon pada waktu itu, kita interogasi, sudah agak babak belur sedikit. Dan ketika pada waktu itu sudah ditaruh celurit di lehernya sama adik-adikan saya nggak tega. Saya bilang lepasin dia, padahal tinggal ditarik begini. Itu akhirnya anak itu dendam sama saya. Akhirnya saya ditikam itu. Dan ketika Pak Leon ditikam itu benar-benar kejadian, maksudnya kehilangan nyawa di tempat atau gimana selanjutnya Pak? Jadi itu kejadiannya saya sedikit cerita tentang ada mujizat Tuhan ya ketika insiden itu. Jadi ketika saya ditikam itu kejadian subuh-subuh dari belakang ditikam, dan ketika tikaman itu masuk di tubuh saya, mereka pergi ninggalin apa saya,
mereka ngomong udah biarin aja. Pak Leon sendiri ya saat itu, nggak ada temen yang bersama? Pada waktu itu saya sendiri. Jadi saya ketemu dia di sebuah acara tahun baru. Saya ngelihat dia, saya tarik dia keluar. Sebenarnya maksud saya ingin ngomong sama dia pada waktu itu. Cuma pada waktu itu entah kenapa saya juga tidak bawa barang. Biasanya saya selalu bawa persiapan, entah saya bawa pisau atau saya bawa pistol atau entah kenapa pada waktu itu saya lagi lengah pada waktu itu. Dan akhirnya ya terjadi insiden itu. Nah ketika itu mereka bilang lepasin saya karena saya pasti mati. Mujizat pertama ini begini. Mujizat pertama secara akal sehat pada waktu itu harusnya saya jatuh. Kenapa? Karena luka tikaman itu memang dia hantam sikat bagian organ vital dalam tubuh saya, ginjal, paru-paru kan, dan jaringan usus. Dan ketika pada waktu itu saya bisa berjalan kurang lebih 500 meter. Saya berjalan ke arah yang berlawanan. Karena kalau saya jalan ke arah sana, saya ketemu mereka lihat saya belum mati, pasti saya dieksekusi lagi di situ kan. Jadi saya lihat belakang. Mujizat pertama ini ketika saya berjalan, harusnya saya jatuh, cuma saya nggak jatuh. 500 meter jauh loh Pak? Jauh memang. Itu kayak saya ngerasa ada yang pegang tangan saya. Coba kan pandangan mata saya kan kabur pada waktu itu kan, karena darah keluar. Cuma ini kayak ada orang atau bukan, kayak ada satu tangan yang pegang saya, nuntun saya jalan. Ya ketika saya cerita itu, teman-teman saya pas saya siuman, teman-teman saya bilang itu Leon, itu nganape opo-opo dari Manado, nganape yang opo-opo dari Manado, tua-tua dari Manado, itu leluhur kamu yang pegang kamu katanya. Sekarang saya ngerti yang pegang saya tentunya tangan Tuhan kan. Betul. Akhirnya itu mujizat pertama. Dan mujizat kedua, saya berhentiin taksi pada waktu itu, berlumuran darah. Tengah malam subuh, bisa ada taksi lewat ya Pak ya? Taksi itu lewat. Pasti sepi kan jalanan. Nah, taksi lewat, kemudian saya berhentiin taksi. Nah kalau ini misalnya mujizat kedua ini benar. Mujizat kedua. Nah ketika saya berhentiin taksi itu berhenti kan dia harus buka kaca kan? Iya. Dia mau nanya, Bapak mau kemana? Saya bilang antar saya ke sini. Nah secara logika saya itu mandi darah. Kalau ibu diberhenti di tengah jalan, takut saya. Orang yang mandi darah berhenti nggak? Takut. Nggak, takut kan? Dari jauh aja saya nggak mau. Ketika saya masuk ke dalam taksi, dia seperti dia nggak melihat bahwa saya berdarah. Artinya saya percaya pada waktu itu Tuhan lakukan mujizat kedua. Tuhan kayak butakan matanya dia. Tuhan pakai dia untuk bawa saya Tuhan kirim ke rumah apa sakit. Betul. Nah dalam perjalanan pada waktu itu saya ngomong ke supir taksi untuk antar saya ke satu tempat, tolong bawa saya ke sini. Saya mau ke tempat itu di daerah sekitar jembatan besi atau saya mau ke situ. Tujuannya adalah saya mau ambil parang dan saya mau panggil kawan saya untuk ke sana lagi untuk balas dia. Cuma pada waktu itu ada kayak suara Suara itu ngomong pada saya, Leon, kalau lu kembali ke sana lu mati. Karena darah kan, darah banyak, cuma karena adrenalin saya naik dan kesombongan saya begitu tinggi, jadi kesakitan ini ketutup sama adrenalin saya. Dan suara itu ngomong kalau lu kembali ke sana lu mati. Dan pada waktu itu tiba-tiba saya kayak suffocate di dalam taksi, saya nggak bisa bernafas karena paru-paru saya yang satu ini kan sudah pecah. Dia dari belakang, dia sikat, dia pecahin paru. Nah, ketika paru-paru saya pecah ini, maka di sekitar rongga saya ini ada darah kotor. Nah, darah kotor ini yang merendam paru-paru saya, sehingga paru saya yang kerendam darah ini, kotor ini, paru-paru ini jadi susah mau. Nggak bisa mengembang cuma susah gitu. Akhirnya di situ saya ngerasa kayak saya sesak dan saya bilang tolong bawa saya ke rumah sakit UGD terdekat. Ketika sopir taksinya lihat ke belakang, sopir taksinya itu teriak, Masya Allah, astagfirullah. Karena dia ngeliat penumpangnya kok sekarang berdarah-darah di dalam mobil. Cuma dia nggak punya pilihan lain kan, dia harus bawa saya ke rumah sakit. Iya, ke UGD. Itu mujizat yang kedua. Dan saya dibawa ke rumah sakit Triadipa, cuma di Triadipa saya ditolak, di reject karena luka-luka saya terlalu parah. Jadi saya cuma dijahit di situ, saya dirujuk ke RSCM Rumah Sakit Cipto. Jadi rumah sakit yang bawa
pakai ambulans gitu ya Pak, Iya. ke Cipto. Rumah sakit Cipto saya dikirim ke Cipto, dan di rumah sakit Cipto itu dokter bilang karena luka-luka saya terlalu parah, jadi saya kemungkinan kalau saya bisa survive ngelewatin masa kritis itu katanya ada 3 days. 3 hari ini kalau saya bisa lewatin 3 days ini, maka kemungkinan besar saya selamat. Tetapi di hari kedua saya putus nafas. Nah, sebelum saya putus nafas itu, saya terbayanglah muka anak-anak saya. Saya kayak ngelihat ke masa depan ketika anak saya nikah nanti, saya nggak hadir, ada di sebelahnya dia. Jadi kayak saya nonton slide apa film gitu loh. Saya akan mati sia-sia nih di dalam apa dosa. Perasaan apa yang muncul saat itu? Dan ketika saya ingat anak itu sih, saya nangis. Dan karena saya tahu nih saya mati ini, game over. Saya tahu itu. Saat itu Bapak merasa siap nggak kalau sampai Bapak mati dan ketemu Tuhan? On that time, saya tahu bahwa saya ini mati di dalam apa kesia-siaan. Kesia-siaan ya. Nah makanya sebelum saya putus nafas, saya tahu saya masih punya kesempatan untuk saya minta pengampunan kan. Jadi sebelum saya putus nafas, saya bargain, deal dengan Pada Tuhan. saat itu Bapak sudah kenal Tuhan Yesus? Atau pernah terima Tuhan Yesus? Saya pernah terima Tuhan Yesus tahun sebelumnya. Cuma karena kepahitan saya sama hamba-hamba Tuhan, akhirnya saya murtad dan saya memutuskan saya nggak mau jadi seperti orang-orang Kristen yang munafik ini. Seperti itu. Jadi pada saat itu dalam kondisi Bapak memang kayak Kepahitan. diperhadapkan dengan kepahitan. kepahitan itu, dan Bapak tahu tuh ya apa dalam kesia-siaan kalau sampai mati. Terus makanya apa saya bilang, reaksinya gimana? saya mau tambahkan, kepahitan ini adalah virus yang sangat berbahaya. Kepahitan. Kepahitan ini sangat merusak apa efeknya. Dan menjauhkan dari rencana Tuhan ya Pak ya. Dan saya selalu bilang iblis bisa berdiam di dalam hidup kita, apa masuk ke dalam diri kita ini hanya melalui 3 hal. Pertama, seks di luar Tuhan. Ketika kita melakukan seks di luar covenant, di luar perjanjian, maka iblis itu punya celah ya Pak ya. Foundation untuk dia masuk ke dalam diri kita. Itu kan? Iya. Dan kedua, selain itu adalah drugs. Narkoba, drugs, dan alkohol. Alkohol, karena itu ketika orang mabuk, seringkali orang bilang mereka udah bunuh orang, kayak bukan gue yang melakukan itu. Gitu loh. Gue lakukan dalam mabuk, karena itu orang yang sedang mabuk bisa melakukan banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Betul. Contohnya di Alkitab pun ada itu story itu kan? Iya. Seorang yang luar biasa loh, Lot, keponakannya Abraham. Betul. Dia mabuk anggur, akhirnya apa? Dia tidur dengan anak kandung perempuannya sendiri yang 2 orang, dan dia nggak sadar. Betul. Bayangkan seorang man of God, Lot, man of God, pria Allah, menjadi seperti jauh lebih rendah daripada binatang ketika kena alkohol, bisa tidur sama anaknya sendiri, dia nggak tahu. Dan akhirnya melahirkan, keluarlah bangsa Moab dan bangsa Amon yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan yang terakhir yang iblis bisa masuk ke dalam hidup kita, ini yang sering kita lupa, adalah kepahitan. Jadi orang yang hidup dalam kepahitan, dia sedang mengundang iblis untuk membuka celah ya buat iblis untuk menguasai hidup dan masuk ke dalam dirinya. Oke, jadi pada saat itu nih Pak, Iya. Bapak putus napas gitu ya Pak, kita lanjutkan. Nah, itu apa reaksi Bapak? Apakah Bapak berseru minta tolong Tuhan Yesus bertobat gitu? Saya berteriak memanggil nama Tuhan pada waktu itu. Kan saya pernah tahu nama Yesus itu. Sebelumnya kan saya pernah ikut Tuhan sebelum. Maksudnya pernah jadi anak Tuhan. Jadi saya buat bargain sama Tuhan ketika nafas saya tahu nih sebentar lagi saya putus nafas, terus saya buat deal sama Tuhan. Saya bilang dengan suara saya ngeliri, udah mau putus, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya kasih hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Sudah itu nafas saya putus, dokter bilang kalau dia masih naik turun kayak ada grafik, artinya jantung masih berdetak ya. Ini dia udah flat, udah lurus. Ya, artinya detak jantung kita sudah berhenti, dan secara medis detak jantung orang yang berhenti itu dinyatakan sudah mati. Apa yang Bapak alami ketika setelah itu Pak? Lurus berapa lama itu? Bagaimana?
yang saya alami adalah kan dokter nyatakan saya sudah mati ya. Iya. Tetapi yang mati itu kan adalah tubuh saya. Betul. Tetapi kita ini, roh kita ini kan forever, kekal. Roh kita ini nggak bisa mati. Iya. Memang tidak bisa mati. Dan roh kita ini cuma dua. Apa dia ketika dia mati nanti, sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itu kan bermula ketika kita mati kan. Bukan di bumi ini. Di bumi ini cuma sementara aja. Sementara, kehidupan sesungguhnya itu ketika kita mati, di afterlife. Nah, pada waktu itu spirit saya sampai ke suatu tempat. Secara spirit roh saya. Saya masih bisa merasa takut, saya masih bisa sadar. Saya sampai ke satu tempat. Dan tempat itu saya lihat hitam putih. Nggak ada warnanya, seperti kalau nonton film zaman dulu hitam putih. Dan saya ngelihat di depan saya itu seperti ada banyak orang dari berbagai macam bangsa. Ada kayak orang kulit hitam, ada orang dari berbagai, seperti sedang duduk dan di penjara gitu loh. Saya bisa lihat mereka bisa lihat saya. Dan entah kenapa saya ngerasa di dalam pada itu saya tahu bahwa itu mereka adalah para penjahat yang mati dalam dosa-dosanya mereka yang sedang dikurung di penjara. Dan yang lucunya, saya ngelihat sekeliling itu hitam putih itu, saya ngelihat ada banyak pohon. Ada banyak pohon, dan yang uniknya lagi, pohon-pohon ini udah ditebang. Udah nggak ada dahannya, udah nggak ada daun-daunnya, udah nggak ada buahnya. Udah ditebang, cuma kayak ada bonggolnya aja. Iya. Nah, di pohon yang udah ditebang yang bonggolnya ini, di setiap pohon itu ada nama, Bu. Ada tulisan apa nama? Ada nama, saya lihat mungkin ada nama Jack Ryan. Terus saya ngelihat di satu pohon ada diukir itu nama saya besar sekali, Leon. Dan sesudah itu saya ngelihat kok putih-putih semua. Apa saya udah di mana? Ternyata dokter nyatakan saya sudah kembali dan dinyatakan back from the dead. Saya survive pada waktu itu. Oh, jadi dan ketika Bapak sadar di rumah sakit lagi gitu ya? Dan ketika saya sadar itu, kayak ada yang tulis di otak, di pikiran saya, dan ada yang bicara secara lembut di hati saya. Bunyinya begini, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Dan ternyata itu adalah sebuah ayat di Alkitab. Dan ketika pada itu, suara itu ngomong begini, Leon, kamu itu pohon yang sudah ditebang dari kehidupan. Karena hidup kamu jahat, karena kamu hidup hanya untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu sudah ditebang, kamu sudah selesai, kamu sudah game over di dunia ini, udah selesai. Tempatmu adalah kebinasaan, tempatmu adalah sebuah tempat yang bernama neraka. Tetapi karena kasihku yang jauh lebih besar dari seluruh dosa dan pelanggaranmu, I give you another chance. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Wow. Dan sudah itu, ya saya berterima kasih, syukur sama Tuhan. Nah, itulah. Cuma sesudah Tuhan kasih saya kesembuhan 6 bulan kemudian, saya bilang ke dokter pada itu, saya mau keluar dari rumah sakit, saya mau pulang ke rumah, saya harus buat surat perjanjian hitam di atas putih dengan dokter, bahwa kalau terjadi apa-apa dengan saya di luar sana, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab, saya sign itu. Dan entah kenapa pada waktu itu saya bilang, dokter, kalau Tuhannya saya sudah ambil saya dari neraka, taruh nyawa saya lagi, dihidupkan saya lagi di dunia ini, maka Tuhan akan tolong saya berikutnya. Dan di bulan ke-6 saya harus kembali lagi untuk general check up kan. Dan dokter cek ginjal saya, paru-paru saya, jaringan usus saya itu seperti baru lagi, Tuhan kasih. Waduh, luar biasa Pak. Mujizat demi mujizat ya Tuhan nyatakan gitu, betul, ya Pak. Betul. Saya jadi keinget satu ayat ya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jika kamu ada di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Betul. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yes. Jadi ketika peristiwa itu tuh Pak, yang Bapak mati itu benar-benar Leon yang lama itu mati ya Pak ya. Iya. Dan Tuhan membangkitkan Leon yang baru gitu, sesuai dengan kehendak Dia ya Pak ya. Betul. Tetapi pada waktu itu saya bohongin Tuhan lagi. Masih ya Pak, nakal banget ya Pak Leon nih. Saya masih bohongin Tuhan lagi. Sesudah Tuhan kasih saya kesehatan itu, kan tadinya kan saya bilang saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Pas Tuhan kasih saya kesehatan, saya malah pergi ke Eropa waktu itu. Saya pergi ke Perancis.
Saya pergi ke Perancis. Ngapain Pak di Perancis? Saya mendaftar di ada yang namanya French Foreign Legion atau tentara yang namanya Legion Asing Perancis. Itu tentara bayaran mercenary yang itu udah ada dari tahun 1800 yang isinya itu penjahat-penjahat dari seluruh dunia datang ke situ looking for second chance, nanti dikasih identitas baru. New identity, digaji, ya perang untuk Prancis. Karena Prancis ini kan jajahannya banyak sekali. Jadi itu mereka pasukannya Prancis yang pertama masuk dan terakhir keluar. Saya ke sana. Sempat pergi ke sana. Saya udah ke sana, saya udah mendaftar, saya udah di tempat dites segala macam. Cuma karena satu dan lain hal saya dipulangkan ke Indonesia oleh French Foreign Legion. Oh, jadi gagal ya, Pak? Gagal. Tuhan tutup ya pintu itu ya. Tuhan tutup. Nah, akhirnya saya kasih hidup saya buat Tuhan tuh unik. Kan saya kepahitan ya hamba Tuhan. Jadi saya bersikeras nggak akan saya menjadi hamba Tuhan. Cuma Tuhan berurusan dengan saya itu secara unik. Jadi pernah ini dalam 1 bulan itu saya mengalami mimpi terus, Bu. Saya alami mimpi dan mimpi itu seperti Tuhan jadikan mimpi itu seperti virtual reality untuk saya. Berarti ini setelah Bapak pulang dari Perancis itu ya Pak ya? Jadi selama sebulan itu saya mimpinya itu saya ngelihat tsunami, saya ngelihat gempa bumi, dan saya disiksa di dalam mimpi itu. Dan yang siksa saya itu adalah Antikris. Dan ketika saya disiksa itu, Tuhan bisa bikin itu seperti virtual reality. Jadi seperti saya ada di seperti nyata tapi tidak nyata gitu ya Pak. Tetapi itu hanya di mimpi gitu. Itu hebatnya Tuhan ya. Tuhan kan bilang, gue udah izinkan pedang, pisau ngerobek-robek badan lu, tapi lu masih sekarang gue bikin lu taruh lu di dalam sebuah situasi yang nyata. Cuma itu is only in your dream. Itulah hebatnya. Jadi saya disiksa di situ. Dan ketika saya disiksa situ, yang siksa saya itu Antikris. Jadi saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan dianiaya. Dan sesudah mimpi itu, saya bisa kebangun jam 3 subuh. Seperti itu, sampai keringat dingin. Terus ketika di mimpi itu, ada suara. Suara itu ngomong waktunya sudah sangat singkat. Kalau kamu tidak kasih hidupmu sekarang, orang-orang yang nggak selamat ini tanggung jawab kamu. Itu tahun berapa Pak? 2012 sesudah saya pulang dari Prancis. 2012 setelah pulang dari Prancis ya. Sekarang 2026 ya Pak ya. Waduh, ini waktunya berarti makin dekat nih Pak. Jadi pada waktu itu saya mengembara di Eropa selama hampir 1 tahun lah. Cuma entah kenapa apa yang saya lakukan, Tuhan tutup pintu. Oh, pokoknya nggak ada yang bisa dikerjakan aja di situ ya. Apa yang menjadi rencana Pak Leon gagal semua ya. Iya, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah, terus suara di mimpi itu waktunya sudah sangat singkat. Ketika saya kebangun dari mimpi itu, suara itu ngomong lagi. Di hati saya waktunya sudah sangat dekat. Dan akhirnya jadi mimpi itu terus. Daftar sekolah Alkitab Pak, abis itu? Enggak. Belum. Terus 3 hari kemudian mimpi itu lagi Bu. Dan akhirnya setelah saya disiksa. Mimpi yang sama atau? Mimpi yang sama. Mimpi yang sama lagi, diulang disiksa lagi gitu ya Pak? Saya disiksa di situ. Saya disalib, ditusuk oleh Antikris. Dan mimpi, dan itu it was so real. Saya ngeliat ada gempa bumi, saya ngeliat ada kayak di mimpi itu kayak bencana yang nggak masuk akal. Seperti yang dituliskan di akhir zaman itu ya. Di akhir zaman saya ngeliat ada tsunami, akan ada tsunami besar. Saya melihat akan ada di mimpi itu api yang membakar dunia ini. Akhirnya selama 1 bulan, di hari ke-30 saya give up sama Tuhan. Untuk Bapak give up, kalau nggak lebih lama lagi tuh. Iya, akhirnya saya bilang kalau Tuhan berbicara kepada saya dan selama 30 hari tentang hal ini, waktunya sudah sangat singkat. Sangat serius itu. Artinya ini udah sangat serius. Sangat serius. Of course udah sangat serius lah. Kalau Tuhan ambil saya dari neraka, artinya ada rencana Tuhan kan. Betul. Akhirnya saya katakan ya terhadap panggilan Tuhan. Terus action langsung Pak, mendaftar, belajar Alkitab?
Saya sudah pernah belajar sekolah Alkitab sebelumnya. Oh, bahkan Bapak pernah belajar sebelumnya ya Pak ya. Nah, terus baru di situ Bapak benar-benar serius melayani. Ya akhirnya waktu itu kan saya nggak tahu mau kemana. Saya bingung mau bikin apa. Cuma ada kawan yang ajak saya ke pelayanan penjara. Leon lu bersaksi deh. Akhirnya saya bersaksi keterusan sampai sekarang saya jadi pendeta. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan sangat sabar ya sama kita. Jadi kita juga harus sabar sama orang. Dan dia sangat mengenal domba-dombanya. Betul. Karena Tuhan men-treat kita itu kadang berbeda ya Pak. Betul. Setiap orang tuh ada cara khusus. Betul. Tuhan bekerja supaya orang ini benar-benar tuh kayak tanda kutip dipaksa Tuhan ya Pak ya untuk ditarik gitu sama Jadi, Tuhan. mimpi itu tahun 2012. Sekarang udah tahun 2026. Saya percaya kita udah di penghujung hari sih. Udah dekat sekali. Ini udah di depan pintu. Kalau kita bilang antikris kan, kalau saudara sepupu kita kan bilang kan dajjal ya. Cuma udah nggak ada waktu lagi untuk bermain-main. Udah nggak ada waktu lagi. Harus sangat serius ya Pak ya. Now or never. Setiap orang. Wah, luar biasa loh Pak. Ini benar-benar menjadi pengingat ya buat kita semua sahabat Crosstalk bahwa waktu Tuhan sudah begitu sangat amat dekat. Jangan lagi kita bermain-main, kita menganggap sepele panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau sahabat Crosstalk selama ini Tuhan sudah banyak berbicara, Tuhan menghendaki untuk kita melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kita menyesal ya Pak Leon. Betul. Ya, karena itu kan saya percaya seringkali kita nggak setia sama Tuhan ya. Cuma Tuhan tetap setia sama kita. Jadi sekarang ini apa sih yang saya bikin? Simple. Saya sedang ngebalas kebaikan Tuhan. Walaupun saya nggak akan pernah bisa ngebalas kebaikannya dia, but at least I do my part. Saya lakukan bagian saya, maka Tuhan yang telah lakukan bagiannya, dia masih akan melakukan bagiannya. Tetapi kita lakukan bagian kita. Betul, kan? Dan Tuhan akan menyempurnakannya sampai pada akhirnya ya Pak ya. Yang menyelesaikannya itu nanti Tuhan. Betul. Kita hanya berlari di pertandingan. Kita kan sedang berlari di dalam sebuah pertandingan. Oke, Karena Pak. itu harus ambil bagian. Luar biasa ya. Yang saya belajar juga ya Pak ya, bahwa memang satu titik dalam hidup Pak Leon, ketika Pak Leon berubah arah gitu ya, benar-benar gitu berlari hanya kepada rencana Tuhan gitu ya, semua apa yang menjadi keinginan hati Tuhan buat Pak Leon itu begitu radikal kalau saya bilang ya Pak ya. Nah mungkin tidak semua pada setiap orang gitu ya pengalaman itu begitu ekstrim dan seperti itu ya Pak ya, luar biasa. Tetapi memang yang paling penting respon kita ya Pak ya, terhadap panggilan itu yang Tuhan nantikan ya Pak ya. Nah perubahan-perubahan apa gitu ya selanjutnya itu, apakah benar-benar seperti sulap gitu loh Pak, Tuhan mengubah semua itu buat Pak Leon gitu ya, wah hidupnya langsung kayak disulap, ting berubah semua. Apakah Pak Leon itu mengalami prosesnya juga gitu? Memang kan respon kita hari ini menentukan hidup mati kita, kekekalan kita, menentukan apa masa depan kita. Itu respon kita sekarang. Betul. Sekarang respon kita. Dan kalau yang seperti Ibu tanyakan tadi, apa saya melewati proses, apakah itu simsalabim kemudian enggak. Karena Tuhan tidak pernah bawa kita melalui proses yang namanya bypass atau potong kompas atau istilahnya cari cepat, cari enak. Tuhan tidak pernah lakukan itu untuk Pernah kita. ada perasaan kayak nyesel nggak? Aduh kayak lebih enak ini nih daripada proses Tuhan gitu Pak. Mau lari lagi gitu setelah kejadian itu? Sebenarnya untuk lari lagi sebenarnya tidak pernah terpikir. Tidak pernah ya Pak. Cuma terkadang daging kita ini kan masih suka teriak ketika diproses Tuhan. Karena itu pentingnya setiap hari untuk kita pikul salib, kita menyalibkan diri kita lagi agar daging kita ini tidak dominan lagi. Dan kita mau ikut prosesnya Tuhan. Dan saya selalu bilang gini, Tuhan tidak pernah bawa kita bypass atau potong kompas. Tuhan selalu bawa kita melalui sebuah proses. Karena itu proses ini penting
untuk kita, karena tanpa proses kita tidak bisa Sampai pada akhirnya itu sampai ya kepada dapet akhirnya. ya. Proses ini penting Bisa sekali. kasih tips nggak Pak Leon, proses yang Pak Leon alami dan bagaimana Pak Leon menjalani atau menghadapinya? Prosesnya ketika saya ikut Tuhan, yang saya pikir enak, ternyata lebih banyak nggak enaknya. Gitu ya Karena Pak itu ya. kalau mau jadi anak Tuhan ini, you have to be gentleman untuk menjadi seorang anak Tuhan. Wow. Karena seorang coward nggak akan bisa menjadi anak Tuhan kan. Coba ulangi Pak, ini kalimat luar biasa ya. You have to be a gentleman. You have to be a gentleman untuk jadi anak Tuhan. Seorang gentleman, real gentleman, Gentleman laki-laki ya Pak ya. laki-laki gentle. Iya. Sebenarnya gentleman itu, gentle itu adalah lembut. Lembut tapi kuat gitu ya Pak ya. Gentleman seorang lelaki yang lembut-lembut di dalam Tuhan tentunya. Iya, lembut hati Bukan di lelaki dalam yang Tuhan, hard, ya. no, bukan. Kalau kita jadi lelaki yang hard, ikut Tuhan, pasti kita patah. Karena itu you have to be gentle. Dan karena untuk pikul Roh yang lemah lembut. roh yang lemah lembut, that's right. Roh Kudus itu, roh yang lemah lembut itu ada di dalam diri kita. Dan tadi Ibu ada satu kata Ibu bilang radikal. Karena prinsip saya ketika saya hidup di luar Tuhan pun, kalau saya hitam, saya hitam. Nggak ada abu-abu. Tapi ketika saya putih, saya benar, saya benar. There's no middle way gitu loh. Itu buat saya pribadi Saat ya. melalui proses butuh tekad ini ya Pak ya, menjadi radikal ya Pak ya. It was personality saya seperti itu, mindset saya seperti itu. Ketika saya lakukan sesuatu, saya nggak mau setengah-setengah. Hitam ya hitam, ketika saya jahat, ya jahat banget. Tapi ketika saya benar, Ya, tidak jadilah benar. setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kayak Rasul Paulus kan pembunuh dia tadinya. Tapi ketika dia ikut Tuhan, Radikal. radikal. Musa, siapa dia? Pembunuh, killer dia. Tapi ketika dia ikut Tuhan, Alkitab tulis dia ada orang paling lembut hatinya. Daud pun pembunuh ya Pak ya. Pembunuh juga. Semua banyak pembunuh itu kok dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin kita bukan membunuh orang seperti mereka atau seperti yang tadi saya ceritakan, tapi mungkin juga kita dalam banyak hal kita juga jadi pembunuh kecil. Kita membunuh mimpi-mimpi Tuhan dalam hidup kita. Kita membunuh suara Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga jadi pembunuh sebetulnya. Betul. Tapi dalam level yang berbeda. Karena itu prinsip saya, kalau kita ikut Tuhan setengah-setengah, jangan ikut Tuhan. Kita harus ikut Tuhan all in, all out. Kalau hanya setengah-setengah, mending nggak usah ikut Tuhan. Karena hanya akan menjadi ragi yang mencemarkan seluruh adonan kalau kita setengah-setengah ikut Tuhan. Apalagi udah akhir zaman ini tadi Bapak bilang waktunya udah singkat, udah nggak ada waktunya setengah-setengah main-main apa ya harus sangat serius. Makanya saya bilang sekarang kalau kita baru mau nakal bandel sekarang norak kampungan. Telat ya Pak. Sudah telat. Betul. Ya kan? Karena ini udah waktunya kita harus sangat serius ya Pak ya. Berarti Bapak udah mengalami proses sampai saat ini masih Pak ada proses? Selama kita masih hidup di dunia ini, maka proses itu is every day. Dan proses itu perlu, kenapa? Karena proses ini yang menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Betul. Dan menjadi serupa dengan Kristus itu nggak terjadi dalam satu hari satu malam. Dan memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar untuk memindahkan orang dari neraka pindah ke surga ya Pak. Tapi benar-benar ada satu urusan yang sangat penting buat Tuhan, yaitu berurusan dengan dosa-dosa kita. That's right. Tuhan mau kita berubah dari kita yang dulunya manusia berdosa itu menjadi manusia ciptaan barunya Tuhan. Yang serupa segambar dengan Tuhan Kristus. Ya, makanya tadi yang saya cerita tentang bagaimana Tuhan bangkitkan saya dari kematian. Buat orang itu dan buat saya memang it's spektakuler, wow sekali. Tetapi itu akan menjadi nothing ketika saya tidak berubah, betul? Betul. Ketika saya tidak bertobat, mujizat itu nothing, nggak ada artinya. Betul. So buat saya the power of change itu jauh lebih penting daripada mujizat sebesar apapun. Power of change, kuasa untuk berubah. Itulah mujizat yang sesungguhnya Pak ya. Itulah mujizat. Berubah itulah mujizat. Karena itu mujizat Tuhan yang pertama dalam pelayanannya dia adalah the power of change. Power of change. Mengubah air menjadi anggur. The power of change dalam hidup kita juga adalah Tuhan akan ubah hidup kita dari air yang tawar, nggak ada rasanya,
menjadi anggur. Anggur yang manis, Yang ya, manis, yang mahal yang harganya. Disukai, ya. Disukai, it's a power of change. Power of change. Wow. Saya berdoa juga sekarang gereja akan dilawat oleh Tuhan dengan pengurapan the power of change, kuasa perubahan. The power of change ya, itu adalah mujizat yang terbesar yang merubah atau yang terjadi dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru ya. Itu mujizat yang terbesar yang Tuhan kerjakan. That's right. Karena itu ketika Yesus dia menampakkan diri kepada muridnya ketika dia berbicara dengan Elia dan Musa, apa istilahnya itu transfigurasi seperti itu kan the power of change. The power of change ketika murid-murid melihat Yesus sebagai manusia biasa tiba-tiba mengalami transfiguration, berubah menjadi manusia spirit, roh. Sebenarnya itu adalah power of change. Tuhan mau kita dari alami seperti yang dialami. Luar biasa. Transfigurasi. Pak, saya jadi tergerak nih. Mungkin saat ini sahabat Crosstalk ya yang menyaksikan tayangan ini itu sedang dalam pergumulan. Mereka merasa mereka harus berubah gitu. Apakah Pak Leon bersedia nggak kita sama-sama kita mendoakan sahabat Crosstalk? Boleh. Saat ini. Jangan senang hati dong. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang ingin berubah, yang ingin mengalami hidup baru, tapi tidak punya kemampuan, kekuatan untuk masuk ke level itu. Kami minta Roh Kudus curahkan, kami minta Roh Kudus lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Respon hatimu menentukan lawatan Tuhan di dalam hidupmu. Lembutkan hatimu, buka hatimu, izinkan dia masuk ke dalam relung hatimu yang paling dalam pada hari ini. Karena Tuhan itu gentleman dan dia tidak akan memaksa dirinya untuk masuk ke dalam pintu hatimu. Karena itu Tuhan lembutkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau sedang duduk pada saat hari ini, Amba lepaskan kuat kuasa pengurapan dari tempat maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Dilawat, dijamah, diurapi, dilembutkan oleh Tuhan. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Leon Sama-sama, ya, Ibu. dan sahabat Crosstalk. Responi panggilan Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang sungguh. Ya, mungkin terakhir kalau Pak Leon ada hal yang ingin disampaikan kepada sahabat Crosstalk, pesan-pesan khusus mungkin. Ada satu ayat favorit saya, ayat itu ada di Amsal. Ayat itu berbunyi begini, karena masa depanmu itu ada. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi dibutuhkan respon hati kita untuk Tuhan bekerja secara maksimal. Tanpa respon hati, tanpa hati yang dibuka, maka Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya. Jadi pada hari ini dimanapun kita berada, lembutkan hati kita, izinkan Tuhan jamah hidupmu, karena yang harus dijamah itu pertama adalah hati kita. Karena hati kita sumber kehidupan, dari situlah terpancar kehidupan kan. Karena itu jagalah hati kita, karena hati kita ini yang menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang iblis selalu coba rusak ini selalu adalah hati kita. Karena itu jangan izinkan kepahitan, jangan izinkan dendam menguasai hati kita. Saya ingin kasih sebuah statement penutupan. Statementnya itu begini, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir kita bersama Tuhan. Ada banyak kisah di Alkitab yang langkah awalnya ini nggak bagus. Contoh Petrus, dia menyangkal Yesus. Contoh Paulus, dia menganiaya dan dia membunuh. Contoh Musa, dia membunuh. Jadi langkah awal kita ikut Tuhan itu bukan jadi barometer kita, tetapi langkah akhir kita bersama Tuhan. Karena ada banyak orang yang langkah awalnya ini gegap gempita buat Tuhan,
Contohnya Yudas. Dia memulai dengan menjadi ring satunya Tuhan. Bendahara ya. Bendahara loh. Waduh, orang nomor 3 tuh. Selain ketua, sekretaris, orang nomor 3 nih. Tapi berakhir secara tragis. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang kuat bahwa be careful ketika kita ikut Tuhan secara luar biasa di awal. Kalau kita nggak jaga hati, kalau kita nggak jaga kemurnian hati, maka kita bisa tidak mencapai garis akhir. Tidak finishing well. Tidak finishing well. Karena saya tadi bilang bukan langkah oleh penentukan, tapi langkah akhir. Langkah akhir. Dan saya berdoa agar kita semua bisa sampai ke langkah akhir. Karena itu jangan sampai itu ayat di Alkitab yang bilang bahwa pemungut cukai, pelacur, penzina akan mendahului kamu masuk kerajaan sorga. Karena itu yang sudah merasa menjadi orang Kristen, yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan sombong, jangan sombong rohani, tetap jaga motivasi, dan tetap kita goalnya adalah mencapai garis akhir. Ya, setia sampai setia akhir. Sampai akhir, till the end. Till the end, betul. Saya Amen. jadi ingat satu ayat tuh Pak. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya sahabat Prostok, kiranya kita semua berlari, berlomba dengan tekun, dengan setia sampai garis akhir, garis finish kita. Ya, terima kasih Pak Leon. Sama-sama, ya, ini Ibu. sesi yang luar biasa ya. Saya percaya kisah hidup Pak Leon ini adalah kisah hidup yang Tuhan adakan juga ya. Ya, ini story hidup kita di mana kita saling memberkati, di mana kita bisa saling belajar, saling bertumbuh. Ya, kalau apa yang Pak Leon alami ya mungkin kita tidak, kalau bisa ya Pak, kita tidak perlu sampai mengalami seperti itu ya. Nah, teman-teman, mari kita responi setiap hal yang Tuhan taruh di hati kita saat ini. Dan terima kasih buat sahabat Crosstalk yang begitu setia menemani bincang-bincang Crosstalk kita hari ini. Semoga semuanya mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan dan pengalaman yang nyata atas setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada di antara sahabat Prostok yang butuh dilayani untuk didoakan atau ikut dalam konseling, silahkan hubungi nomor yang ada tertera di layar ini. Sahabat Prostok, sekian bincang-bincang Prostok hari ini. Kita akan jumpa lagi di seri kesaksian selanjutnya. Hai sahabat Prostok, kamu suka dengan video ini? Kasih jempol. Kalau nggak suka, ya udah, unlike aja. Nah, kalau kamu ingin berbagi kesaksian atau mengomentari video ini, silahkan di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa diberkati, kamu mau menjadi berkat, bagikan video ini ke teman, saudara, keluarga, ya sebanyak-banyaknya deh. Nah, kalau kamu tidak mau ketinggalan dengan kesaksian-kesaksian terbaru kami, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.